Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya akan menemani dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pelajaran bahasa Inggris materi Simple Past, yaitu materi bagi pelajar kelas 10 semester ganjil. Bersama kita telah hadir narasumber yaitu Ibu Ipit Andri Ristanti SPD. Ya, betul sekali. Hello Miss, how are you today? I'm fine, thank you. And how about you? I'm fine too. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Simple Past ya Miss ya? Ya, that's right. Bagaimana itu Miss? Bisa tolong langsung dijelaskan? Ya, kenapa saya memilih materi Simple Past? Karena tentu saja materi Simple Past ini adalah materi wajib kalau saya pikir yang harus diajarkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena grammar, Simple Past itu adalah bagian dari grammar. Grammar itu adalah salah satu fondasi atau basic ketika kita ingin mempelajari bahasa Inggris lebih dalam lagi. Lalu bagaimana kalau kita berbicara? Berbicara memang tidak harus menggunakan grammar. Nah, tapi kalau kita menulis, kalau kita menulis sebuah esai atau menulis sebuah teks, kita harus menggunakan grammar. Kenapa Simple Past? Karena Simple Past ini masih ada hubungannya dengan teks yang sudah saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks narrative. Kalau masih ingat, salah satu language features-nya adalah Simple Past. yes, use simple past tense. Makanya sekarang saya akan bahas lebih lanjut seperti apa simple past itu digunakannya pada saat apa, kemudian bagaimana cara membentuknya, cara menyusun kalimatnya dan sebagainya. Well, kita lanjut. Yes, lagi-lagi I start with the examples. Examples number 1. Would you please read the example number 1? Jokowi won the president election several months ago. Yes, Jokowi won the president election several months ago. First sentence. Perhatikan kalimat yang saya garis bawahi. Several. Ya. Number 2, please. She was there waiting for me alone. Yes, she was there waiting for me alone. Ayo, siapa yang suka seperti itu? She was there waiting for me alone. Lagi-lagi perhatikan. Fokus kepada kata yang saya garis bawahi. Number 3. He did not come to my house last night. He didn't come to my house last night. Wah, ini yang menunggu-nunggu nih ya. Sudah menunggu, Sendiri. ternyata dia tidak datang kemarin. Lalu, yang terakhir, the last one. Did you lock the door before you leaving? Yes. Did you lock the door before you leaving? Perhatikan kembali kata yang saya garis bawahi. Dari keempat contoh di sini, kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulan? Ada tidak kesamaannya? Ada tidak perbedaannya antara 4 kalimat ini? Apa? Ini menggunakan verb to ya Bu ya? Good, sudah tahu verb to. Kita menggunakan verb bentuk kedua. Yang ini apakah juga verb bentuk kedua? Was. Gimana Bu? Betul? Ya, nanti kita akan bahas kenapa ada was, kenapa ada won, kenapa ada did, kenapa ada not, dan sebagainya. Karena, kenapa kita menggunakan verb bentuk kedua, kenapa ada kata penunjuk waktu several months ago, last night, dan sebagainya. Karena, of course, today we are going to learn about simple past tense. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu simple past tense? Kira-kira kalau saya bilang I did my homework last night. Kira-kira apakah saya mengerjakan PR-nya itu sekarang? Tidak. Tidak. Apakah saya belum mengerjakannya? Belum juga. I did. Pakai kata kerjanya bentuk lampau, bentuk kedua. Berarti simple past ini juga digunakannya untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah terjadi Di lampau ya? di masa yang lampau. Bisa itu 2 hari yang lalu, bisa 1 menit yang lalu, bisa 1 bulan yang lalu, tergantung. Pokoknya dia ini harus sudah terjadi. Kalau belum terjadi, nggak boleh pakai tenses simple past tense. Ya. Kemudian, seperti apa caranya membuat kalimat simple past? Kita punya pola di sini, ada 3 bola-bola di sini, masing-masing ada patternnya, ada polanya. Yang pertama, bagaimana kalau kita membentuk kalimat positif?
Kalimat positif dalam simple past dimulai pasti dengan subjek. Subjek itu apa? Subjek itu ada Pelaku. pelaku. Ada siapa saja subjek itu? I, Subjek ada I, you, you, they, they, we, kemudian mm, he, she, she, dan it. Ini adalah subjek. Jadi yang pertama kali harus muncul di sebuah kalimat positif simple past adalah subjek. Kemudian apa lagi? Setelah subjek kita punya tadi. Kalau masih ingat kita kembali lagi. Ini subjek ya berarti ya? Iya, Kita Jokowi. punya subjek Jokowi di sini. Kemudian setelah Jokowi apa yang muncul? kata kerja, Kata kerja. Bentuknya dua, kedua, betul sekali. Jadi kata kerjanya yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau kata kerja lampau. Bagaimana Miss kita tahunya Miss? Di kamus. Check your dictionary. Jadi itu makanya kita perlu selalu mempersiapkan kamus dalam setiap pembelajaran bahasa Inggris. Karena barangkali kita belum hafal nih kata kerja pertama dari sing apa misalnya. Kan tidak semua kata kerja bentuk kedua boleh ditambah dengan id di belakangnya. Seperti apa perubahannya itu ada semua di kamus. Jadi bisa dicek di kamusnya, ada irregular, ada regular verbs. Kalau irregular verbs itu seperti kata yang tadi, seperti contoh yang ini won, ini berarti bentuk pertamanya adalah win, good, menang ya. Win bentuk keduanya won, dia berubah. Ini namanya irregular verb. Lalu kalau yang dia regular verb itu berarti dia tidak berubah antara bentuk pertama dan bentuk kedua. Dia tinggal ditambah dengan id belakangnya. Good. Sekarang kita kembali lagi. Atau kalau tidak menggunakan verb, kita bisa menggunakan to be untuk kalimat-kalimat yang tidak memerlukan verb. To be-nya kalau dalam kalimat simple past ada apa? Hanya dua yang boleh digunakan, was dan were. Was itu untuk subjek seperti apa? Was itu kalau dia subjeknya tunggal, satu, dia pakainya was. I, he, she, dan it, ini pakainya was. Selain itu tidak boleh, karena bukan pasangannya. Lalu kalau were berarti digunakan untuk sebaliknya, untuk subjek yang banyak atau yang jamak. Seperti you, they, dan we. Makanya pakainya were. Jadi tidak boleh digunakan secara bersamaan was atau were itu dan tidak boleh salah penggunaannya. Jadi seperti contoh yang sebelumnya ada di contoh kedua, ya kan? She was there waiting for me alone. Kenapa pakai was? Karena subjeknya adalah she. Begitu. Ya. Lalu yang nomor yang nomor 3. Kenapa ada did-nya? Ini adalah sudah pola yang berbeda. Dia bukan lagi kalimat positif, tapi dia kalimat negatif. Kalimat negatif itu apa? Kalimat negatif itu adalah kalimat yang menyatakan tidak atau bukan. Cirinya apa berarti? Cirinya ada kata not-nya. Kalau ada kata not-nya, tidak boleh loh kata kerja langsung disambung dengan not. Maka kita perlu auxiliary verb did di sini. Ya kan? Kenapa did? Karena dia simple past. Did ini bentuk lampau dari kata do, betul sekali. Kalau di kata kerja pertama kita punya kata kerja bantunya do, kalau di kata kerja kedua kita punya did. Did baru boleh ditambahin not. Not ini tidak boleh ditempel langsung ke kata kerja. Jadi tidak boleh Jokowi not won, tidak boleh. Ya, maka harus menggunakan kata did dulu, baru ditempeli dengan not, dan kata kerjanya kembali ke bentuk awal, ke bentuk pertama. Tidak boleh lagi. Misalnya, contoh yang ketiga tadi ya, he did not come to my house. Kebetulan di sini kata kerjanya come. Come itu tidak berubah antara 1, 2, dan 3. Tapi kalau kata kerjanya berubah, maka kata kerjanya di sini harus dalam bentuk pertama. Tidak boleh dalam bentuk kedua lagi, ya. Karena bentuk keduanya sudah terwakili dengan kata did. He did not come to my house last night. Lalu bagaimana dengan yang terakhir?
Ini dan yang terakhir. Did you lock the door before you leave? Kalimat apa ini? Pertanyaan karena jelas ada tanda tanya di sini. Interrogative. Lalu bagaimana kalau pola interrogative dalam tense simple past? Simple past dalam interrogative itu dimulainya dari auxiliary verb dulu. Jadi did dulu ditarik ke depan, dibalik. Subjeknya di belakangnya. Jadi kalau kalimat yang selama ini kita bahas ada positif, negatif, itu subjeknya ada di depan. Kalau interrogative, maka kita tarik setelah auxiliary verb, setelah did-nya ya. Tidak boleh setelah kata kerja. Harus did di depan kalau dia untuk kata tanya, untuk kalimat tanya. Kalau nggak did apa boleh? Boleh, tapi asal dia menggunakan to be. Gimana begitu. nih Bu contohnya kalau yang pakai to be? Contohnya yang pakai to be. Oke. Coba kita langsung aja dari contoh ini. Nah, contoh nomor 2 bisa kita jadikan kalimat interrogative tapi yang menggunakan to be. She was there waiting for me. Nah, jadi was-nya kita tarik ke depan. Jadi seperti apa? Jadinya was she there waiting for me. Jadi tetap cuman ininya saja yang dirubah posisinya, was-nya di depan, she-nya di belakang. Was she there waiting for me alone? Di sininya diberi tanda tanya. Begitu. Gampang bukan? Simple past tense. Jadi jangan takut dulu. Selama ini murid-murid pasti kalau sudah belajar grammar, belajar grammar lagi gitu kan. Susah Miss ngapal rumusnya. Kalau saya belajar grammar, tipsnya adalah tidak pernah menghafal rumus. Latihan soal atau bagaimana? Latihan soal, saya melihat contohnya. Saya ada clue-nya. Pasti saya kalau belajar bahasa Inggris itu pakai clue karena bahasa Inggris ini adalah bahasa asing, bukan bahasa kita, ya kan? Jadi kalau kita mau belajar satu persatu katanya sulit, maka kita menggunakan clue. Kalau simple past, clue-nya adalah kata kerja bentuk kedua. Kalau nggak tahu, Miss, saya kata kerja bentuk kedua aja nggak tahu, gimana saya tahu itu simple past? Lihat keterangan waktunya. Kalau keterangan waktunya sudah lampau seperti ini, tidak mungkin dia kalimat present, pasti dia past, begitu. Jadi kalau kita lihat kalimatnya ada kata ini, wah ini berarti menggunakan kata kerjanya bentuk kedua. Kalau nggak tahu, check your dictionary. Jadi kamus jangan dibawa aja. Betul, ya, jangan dibawa aja, dibaca, dibaca. dibuka, begitu. Makanya pembelajaran bahasa Inggris itu sangat penting menggunakan kamus jika kita memang baru pemula. Kemudian selanjutnya, nah kita langsung ke contoh soal. Kalau soal grammar, soal tense seperti ini biasanya munculnya juga dalam teks. Jadi di ujian itu keluarnya cuma teks, tidak ada soal please change the sentences into past tense, nggak ada. Jadi dia bentuknya dalam seperti ini. Biasanya kita sebutnya ini adalah teks rumpang kalau dalam bahasa Inggris karena dia ada bagian-bagian yang belum terisi. Nah, bagaimana caranya? Kalau dalam ujian biasanya ini pilihan jawaban ini ada di dalam choices A, B, C, D, or E. Tapi di sini saya menggunakan pilihan kata yang ada di atasnya dan semuanya masih dalam bentuk pertama, verb one. Kita harus ganti karena ini bentuk simple past, harus diganti menjadi bentuk kedua dan dicocokkan ke sini. Coba, seperti apa biasanya kalau mengerjakan soal seperti ini? Ini dirubah dulu semua atau langsung dimasukkan saja ke sini? Kalau bagaimana enaknya? Tergantung teksnya. Iya, yang pertama baca teksnya dulu, baru kita cari mana padanannya, kita masukkan, kita rubah menjadi bentuk kedua. Well, let's begin fill in the blanks with the correct verbs form. Judulnya adalah The Football Competition. When I was, number 1 is the example. When I was in the junior high school, I joined 2 clubs. They, blank, 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 the football club and the karate club. Ada berapa di sini jumlahnya? The football club and the karate club. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Berarti dia menggunakannya to be single atau plural. Plural. Kira-kira di sini yang bisa digunakan to be plural yang mana? Ini sudah enggak ya karena kita sudah gunakan di nomor 1.
Yang mana berarti tinggal Are. are. Are tapi dia bentuknya harus Verb 2. lampau. Bentuknya keduanya berarti Were. yes, were. Good. I joined two clubs. They were the football club and the karate club. Ini permasalahan nomor 1. How about number 3? Tiba-tiba langsung blank aja nih, ya kan? I blank 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 those clubs because I love sports, especially football and karate. I ngapain those clubs because I love sports, especially football and karate. Kira-kira yang mana dari semuanya ini? Join. Yes, join. Saya bergabung ke dua klub tersebut karena suka. Tapi harus dirubah tuh joinnya jadi bentuk kedua. Jadi seperti apa join? Join. Join ini adalah kata kerja regular. Maka dia tinggal ditambahkan dengan ed di belakangnya, joined. I joined those clubs because I love sports, especially football and karate. I blank football on Sunday mornings and karate on Mondays at 4 p.m. I blank 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 football on Sundays. Ini sudah, berarti tinggal tersisa win, take, dan have. Yang mana yang kira-kira yang cocok? I win? Nggak mungkin. Karena baru bergabung masih sudah Betul. menang ya. I take yang paling Iya. mungkin, ya kan? I take football. Saya latihan football di hari Minggu pagi dan karate di hari Senin jam 4 sore. Berarti take kita ambil untuk nomor 4 harus dirubah menjadi bentuk kedua. Take ini irregular. Irregular berarti take keduanya took. Good. I took football on Sunday mornings and karate on Mondays at 4 p.m. Ini untuk soal nomor 4. Lalu bagaimana? Masih ada lagi. Nah, jadi ini ceritanya tadi dia bergabung untuk dua clubs, football and karate. One day, my football club joined a football competition. There were 8 clubs joining the competition. At first, our club blank 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 the match. Masih ada kata win dan have. Yang mana yang tepat? Win. Ya? Yang mana yang tepat? Win. Yes. The match. At first, our club yes, karena the match di sini. Apa kira-kira the match itu? Ngapain the match? Kita memenangkan the match. Bentuk keduanya win? Won. Good. I won the match. Our club won the match. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, number 6, of course. Pasti pilihannya tinggal Have. yes, have. This is number 5 and this is number 6. Done all. Berarti have-nya kita rubah menjadi bentuk kedua, menjadi we. Oke, kita baca dulu. Then we had to defeat one club to get to the final. Remarkably, we won again. Jadi lagi-lagi mereka menang. Sudah menang di pertandingan pertama, melawan lagi klub yang lainnya, dia juga menang. After those 2 matches, we blank 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 lunch in the cafeteria nearby. We had lunch in the cafeteria nearby. We were so impatient to play in the last game. It was the hard one because our opponent was very tough. Finally, we won the game with a nice score of 3-2. We were very happy and proud. So this is the story about simple past and how to fill in the blanks with the correct verbs. In this case, verb to in simple past tense. Mungkin seperti itu penggunaan dari simple past dalam soal-soal di ujian yang akan keluar nantinya. Jangan lupa menggunakan verb kedua ya. Betul, jangan lupa clue-nya. Kalau saya sekali lagi simple past tense, tidak usah bingung-bingung, tidak usah repot-repot karena simple past ini punya clue.
Clue-nya adalah di kata kerja bentuk kedua atau to be was were dan keterangan waktunya. Keterangan waktunya ada apa saja tadi? Months ago. Ada ago. Kalau belakangnya ada ago-nya a few minutes ago, several minutes ago, several days ago, itu sudah pasti menggunakan kata kerjanya bentuk kedua. Kemudian menggunakan kata last. Last night, last Friday, last Sunday, last year, dan sebagainya. Kemudian yang paling sering digunakan biasanya kata yesterday. Yes, tidak terlalu lama memang baru kemarin, tapi sudah dilakukan. Tetap harus menggunakan simple past tense. Jadi seperti itu clue-nya untuk mengerjakan soal tenses. Jangan takut lagi menghadapi tenses karena tenses itu tidak menakutkan. Sebenarnya menyenangkan sekali belajar tenses karena dia punya ciri atau clue yang bisa dijadikan petunjuk bagi kita untuk mempelajarinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wah, terima kasih ya Ibu. Semoga bermanfaat bagi adik-adik kita yang kelas 10. Amin. Iya. Ya. Demikian pembahasan mengenai materi simple past tadi. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.